Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini saya akan mencoba membeberkan kepada panjenengan semua tentang apa itu ilmu laduni dan juga bagaimana meraih ilmu laduni, juga bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni tersebut. Sedulurku sekalian, di dalam dunia sufi, ilmu laduni diartikan sebagai ilmu yang didapat dari pemberian langsung dari Allah SWT. Nama lain ilmu laduni disebut dengan ilmu yang mampu melihat dengan pandangan batinnya yang berasal dari ilham. Sedangkan dalam ensiklopedia Islam juga dijelaskan bahwa ilmu laduni adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang yang soleh dari Allah SWT melalui ilham dan tanpa dipelajari lebih dahulu melalui sebuah jenjang pendidikan. Oleh sebab itu, ilmu laduni tersebut bukan hasil dari proses pemikiran, melainkan sepenuhnya tergantung atas kehendak dan karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, ilmu laduni ini bukanlah hasil mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tetapi merupakan ilham yang diletakkan ke dalam jiwa atau hati orang mukmin yang hatinya senantiasa bersih. Sedulurku sekalian, memang banyak orang yang mengira bahwa ilmu laduni berada di luar jangkauan kemampuan manusia. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Itu yang diungkapkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Untuk mendapatkan ilmu laduni itu, caranya dengan menjalankan membangun sebab-sebab yang dapat menghasilkan akibat. Adapun sebab-sebab itu adalah amal dan zuhud. Kemudian beliau As-Suyuti meneruskan ilmu-ilmu Al-Quran dan apa saja yang memancar darinya adalah sangat luas sekali, bagaikan samudra yang tidak bertepi. Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Risalah Al-Laduniyah, beliau berkata, hakikat ilmu laduni dan asal-muasalnya, ketahuilah bahwasanya ilmu laduni itu merupakan proses berjalannya cahaya ilham sesudah terjadinya kesempurnaan. Menurut Imam Al-Ghazali yang tertulis dalam kitab lain, ada 3 cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan ilmu laduni. Yang pertama, ilmu laduni yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Kedua, melakukan proses riyadhah, proses latihan olah batin. Dan yang ketiga, melakukan tafakur atau memikirkan akan ciptaan Allah secara mendalam dengan sebuah renungan. Sedulurku sekalian, lantas bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan atau memiliki
ilmu laduni tersebut. Setidaknya ada 9 yang dihimpun oleh Rizem Aisyid yang dituliskan oleh Jendela Ilmu tentang ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni tersebut. Orang yang dirahmati oleh Allah dengan ilmu laduni akan mempunyai kepekaan intuisi. Yang kedua, ia tidak merasa bahwa ilmu laduni dimilikinya, namun ia hanya menjalani hidup apa adanya. Yang ketiga, orang yang diberkahi ilmu laduni akan selalu rendah hati dan tawadu. Sedangkan ciri yang keempat, orang yang dikaruniai ilmu laduni seringkali tidak percaya diri jika mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhan. Walaupun ia dapat melihat dengan batinnya, namun ia justru takut untuk mempergunakannya. Yang kelima, orang ini tidak merasa bahwa ia mempunyai kelebihan atau indera yang keenam, tetapi ia malah merasa risih dengan embel-embel dan sebutan sebagai orang pintar atau orang hebat tersebut. Ciri yang keenam, orang ini selalu takut jika dirinya berbuat kesalahan, apalagi jika merasa bersalah kepada Allah. Ciri yang ketujuh, ilmu yang didapatkannya karena buah kesabarannya atas ujian-ujian dan penderitaan hidupnya, serta buah keikhlasannya atas berbagai ujian dari Allah. Kedelapan, yang kedelapan, orang yang memiliki ilmu laduni ini tidak bersifat materialistis dan tidak suka dengan popularitas, karena ia telah mafhum mengaplikasikan konsep bahwa segala gerak hidupnya hanya bersandar kepada Allah. Sedangkan ciri yang kesembilan atau yang terakhir adalah orang yang memiliki ilmu laduni, bila ada orang yang berada di dekatnya, maka orang tersebut akan merasa aman dan nyaman karena tercerahkan. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa, bila Anda merasa video ini bermanfaat, maka silahkan share kepada sedulur, sanak patih, dan keluarga panjenengan. Akhirnya teriring satu ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, rahayu, waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.